Tak semua luka terlihat, tak semua tangis terdengar. Selamat datang di jejak kesedihan. Hujan deras malam itu menjadi saksi. Seorang CEO cantik menabrak gerobak pemulung di jalanan Jakarta. Tapi yang lebih mengejutkan bukan kecelakaannya, melainkan keputusan sang CEO. Alih-alih meminta maaf, ia justru menghina, menuduh, dan memaksa pemulung itu bekerja di perusahaannya sebagai OB, dengan gaji dipotong untuk membayar lecet mobil mewahnya. Semua orang mengira kisah ini tentang balas dendam. Semua orang mengira pemulung itu akan hancur. Tapi tak ada yang menyangka. 2 bulan kemudian, justru CEO itu yang tidak bisa berhenti memikirkan pria yang dulu ia remehkan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung 10 lantai itu? Rahasia apa yang disembunyikan pemulung tersebut? Tonton sampai akhir, karena akhir cerita ini akan membuatmu terdiam. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah inspiratif setiap hari, klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sekarang, tulis di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Dan buat kamu yang sudah subscribe, like, dan share, semoga segala urusanmu dimudahkan, rizkimu dilancarkan, kesehatanmu dijaga, dan semua doa baikmu segera terkabul. Hujan Jakarta malam itu bukan sekedar hujan. Ia seperti ingin menenggelamkan segalanya. Lampu jalan yang redup, suara klakson yang saling bersahutan, dan seorang pemuda yang mendorong gerobak reyot penuh barang bekas. Anjas, bajunya basah kuyup. Tangannya menggenggam besi gerobak yang mulai berkarat. Sepatu lusuhnya nyaris terlepas karena air yang menggenang. Tapi langkahnya tidak berhenti. Karena di rumah kontrakan kecilnya, 2 adik sedang menunggu. Mereka belum makan malam. Brak! Suara benturan memecah malam. Gerobak itu terpental. Botol plastik, kardus, kaleng, semua berhamburan ke aspal yang dipenuhi air hujan. Anjas terjatuh. Tangannya terseret beberapa senti. Lampu mobil mewah menyilaukan wajahnya. Mobil hitam elegan, mengkilap, mahal. Pintu terbuka. Sepatu hak tinggi turun perlahan, mencipratkan air hujan. Seorang wanita keluar, rambutnya tertata rapi. Jas mahal membalut tubuhnya. Tatapannya tajam seperti kaca. Andini, CEO perusahaan besar di Jakarta. Muda, cantik, disiplin, dingin. Ia melihat lecet kecil di bemper mobilnya. Wajahnya langsung berubah. "Kamu nggak lihat jalan?" Suaranya tinggi, menusuk. Anjas bangkit perlahan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena sakit. "Maaf, Bu, saya sudah di pinggir." Andini mendekat, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang tidak melihat manusia, hanya melihat masalah. "Kamu tahu ini mobil apa?" katanya dengan nada merendahkan. Anjas menunduk. Air hujan bercampur dengan rasa malu. "Saya benar-benar minta maaf, Bu." Andini menunjuk bemper mobilnya. "Ini lecet, kamu harus ganti rugi." Kalimat itu seperti petir kedua. Ganti rugi? Untuk makan sehari saja ia sering tidak cukup. Ia bekerja dari pagi sampai malam demi biaya sekolah 2 adiknya. Anjas mencoba menjelaskan, suaranya hampir hilang oleh hujan. "Saya tidak punya uang, Bu." Beberapa orang mulai berhenti menonton. Tidak ada yang membela. Andini tertawa kecil, sinis. "Orang seperti kamu memang selalu alasan." Kata-kata itu lebih menyakitkan dari benturan tadi. Anjas terdiam. Di dalam tas plastik lusuhnya, ada map tua berisi ijazah kelulusan dengan nilai hampir sempurna. Bukti bahwa ia pernah bermimpi besar. Tapi malam ini, ia hanya seorang pemulung yang dituduh ceroboh. Andini menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Baik, kalau kamu tidak punya uang, kamu kerja di perusahaan saya." Anjas terkejut. "Kerja, Bu?" "Jadi petugas kebersihan. Gajimu saya potong sampai mobil ini lunas. Itu hukuman yang pantas." Hujan semakin deras. Air mengalir membawa kardus-kardus basah. Gerobaknya rusak. Roda depannya bengkok. Pilihan Anjas hanya 2. Menolak dan kehilangan kesempatan membayar tuduhan, atau menerima dan menelan harga dirinya. Ia memikirkan adik-adiknya. Ia memikirkan janji pada almarhum ayahnya. Akhirnya ia mengangkat wajahnya.
Untuk pertama kalinya Andini melihat sorot mata yang tidak penuh ketakutan, hanya ketenangan. "Baik, Bu, saya terima." Jawaban itu justru membuat Andini sedikit heran. Tidak ada perlawanan, tidak ada marah, tidak ada memohon, hanya menerima. "Besok pagi jam 7, jangan terlambat," kata Andini singkat. Ia masuk ke mobilnya. Mesin menyala. Mobil mewah itu pergi meninggalkan genangan, meninggalkan pemuda yang berdiri di tengah hujan bersama gerobaknya yang rusak. Lampu belakang mobil itu semakin jauh. Anjas berdiri sendirian. Beberapa detik ia hanya menatap kosong. Lalu ia mulai memunguti kembali botol-botol yang berserakan. Satu persatu, seperti sedang memunguti harga dirinya yang tercacar. Air hujan membasahi wajahnya. Entah itu air hujan atau air mata, tidak ada yang tahu. Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Di kontrakan kecil, dua adiknya langsung memeluknya. "Kak, kenapa basah banget?" Anjas tersenyum. "Gak apa-apa, besok kakak dapat kerja." "Kerja apa?" Anjas terdiam sejenak. "Kerja yang harus kakak jalani." Ia tidak menceritakan hinaan, ia tidak menceritakan tuduhan, ia tidak menceritakan bagaimana harga dirinya diinjak. Ia hanya memandangi dua wajah polos yang percaya penuh padanya. Dan malam itu, ketika adik-adiknya sudah tidur, Anjas membuka map lusuhnya. Ijazah kelulusan itu masih tersimpan rapi. Nilai cum laude. Ia menatapnya lama, lalu menutupnya kembali. "Belum waktunya," gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Andini duduk di apartemen mewahnya. Ia memandangi lecet kecil di bemper mobil yang terparkir di basement melalui CCTV. Entah kenapa wajah pemulung itu terus terlintas di pikirannya. Tatapan tenang itu bukan tatapan orang kalah. Ia menggeleng, mencoba menghapus bayangan itu. Besok dia akan tahu rasanya bekerja keras, katanya dingin pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu, keputusan malam itu akan mengubah hidupnya, dan mungkin menghancurkan kesombongannya sendiri. Pagi akan segera datang, dan pertemuan mereka berikutnya bukan lagi di jalanan, tapi di gedung 10 lantai yang penuh aturan, tekanan, dan ujian harga diri. Namun, satu hal yang belum diketahui siapapun, Anjas datang bukan untuk membalas. Ia datang untuk bertahan. Dan hujan malam itu bukan awal dari kehancuran, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak akan pernah Andini duga. Jam 6.45 pagi. Gedung megah 10 lantai itu berdiri seperti benteng kekuasaan. Anjas berdiri di depannya dengan seragam OB yang masih kaku. Sepatu hitam murahnya sudah mulai terkelupas. Tangannya menggenggam tas kecil berisi bekal nasi dan air putih. Ia menarik napas panjang. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini hukuman. Pintu lobi terbuka otomatis. Beberapa karyawan yang baru datang memandangnya sekilas. Ada yang acuh, ada yang heran. Anjas berjalan menuju meja resepsionis. "Saya dipanggil Bu Andini." Belum sempat resepsionis menjawab, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari tangga marmer. Andini turun dengan tatapan tegas. Ia berhenti tepat di depan Anjas. "Kamu datang juga?" "Iya, Bu." Andini menoleh ke kepala operasional. Mulai hari ini, dia tanggung jawab kebersihan lantai 1 sampai 10. Kepala operasional terkejut. "Sendiri, Bu?" "Sendiri." Ia menatap Anjas. "Jam kerja 12 jam, tidak ada istirahat tambahan, semua harus bersih sebelum saya pulang." Suasana lobi mendadak hening. Beberapa karyawan saling berpandangan. Itu bukan beban normal untuk satu orang. Anjas melanjutkan, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Dan ingat, setiap hari gajimu dipotong untuk bayar mobil saya. Jangan sampai kamu pikir ini amal." Kalimat itu seperti tamparan terbuka. Anjas merasakan semua mata menatapnya. Harga dirinya kembali diuji. Tapi ia hanya mengangguk.
Baik, Bu. Tidak ada perlawanan. Justru ketenangannya membuat Andini merasa terganggu. Hari pertama dimulai. Tangga, lorong panjang, toilet, ruang rapat, kaca jendela besar. 10 lantai. Embernya berat, tangannya belum terbiasa. Jam 10 pagi, telapak tangannya mulai perih. Jam 12 siang, bajunya basah oleh keringat. Jam 2 siang, Andini lewat di lantai 7. Ia melihat Anjas masih mengepel. "Kamu lambat sekali. Apa kamu memang terbiasa santai di jalanan?" Beberapa staf mendengar. Anjas berhenti sejenak. "Maaf, Bu, akan saya percepat." Andini mendengus pelan. Ia berjalan pergi. Namun tak lama kemudian, ia kembali hanya untuk mencari kesalahan. "Sudut itu masih kotor. Kamu tidak teliti." Padahal sudut itu sudah bersih. Tapi Anjas tetap kembali mengelapnya. Tanpa membantah, tanpa mengeluh. Hari demi hari berlalu. Setiap pagi Andini selalu menemukan alasan untuk merendahkannya. "Kamu terlalu lama di toilet lantai 3. Kaca lantai 5 kurang mengkilap. Gerakanmu lamban." Sementara itu, karyawan lain mulai memperhatikan sesuatu. Anjas selalu membantu siapapun yang kesulitan. Ia membantu staf marketing membawa dokumen berat tanpa diminta. Ia memperbaiki printer yang macet hanya dengan beberapa langkah sederhana. Ia bahkan mengajarkan anak magang cara merapikan kabel server agar tidak semrawut. "Mas Anjas dulu kerja apa sih?" bisik salah satu karyawan. "Entahlah, tapi dia nggak seperti OB biasa." Bisikan itu perlahan menyebar dan sampai ke telinga Andini. Suatu siang, ia sengaja berdiri di belakang ruangan saat mendengar beberapa staf memuji Anjas. "Kalau semua orang sebaik Mas Anjas, kantor ini nyaman banget." Andini merasakan sesuatu yang tidak ia suka. Cemburu atau takut kehilangan kendali. Sore itu, ia memanggil Anjas ke ruangannya. Ruangan luas dengan kaca besar menghadap kota. Anjas berdiri di depan meja kerjanya. "Anda merasa nyaman di sini?" tanya Andini tiba-tiba. "Saya bersyukur diberi kesempatan bekerja, Bu." Jawaban itu lagi-lagi terlalu tenang. Andini berdiri, berjalan mendekat. "Jangan pernah lupa posisi kamu." Suasana tegang. Namun tepat saat itu, teriakan terdengar dari lantai bawah. "Asap! Ada asap di ruang panel listrik!" Karyawan panik, beberapa berlarian. Andini membeku sesaat. Api kecil mulai muncul dari kabel yang korslet. Jika terlambat ditangani, seluruh gedung bisa terdampak. Orang-orang ragu mendekat. Anjas langsung berlari. Ia mematikan saklar utama sebelum api membesar. Dengan kain basah dan alat pemadam ringan, ia mengendalikan situasi. Semua terjadi cepat. Asap mulai menghilang. Karyawan terdiam. Seseorang berbisik, "Kalau telat sedikit saja." Andini berdiri beberapa meter dari sana, menatap Anjas yang wajahnya sedikit menghitam oleh asap. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan pemulung, bukan OB, tapi seseorang yang menyelamatkan perusahaannya. Namun alih-alih memuji, Andini berkata dengan suara datar, "Itu memang tugas kebersihan menjaga keamanan." Kalimat itu membuat beberapa karyawan menatap tak percaya. Anjas hanya mengangguk. "Maksud saya, Bu, saya senang bisa membantu." Malamnya Andini sendirian di ruangannya. Ia memutar ulang rekaman CCTV kejadian tadi. Ia melihat bagaimana semua orang ragu, tapi Anjas tidak.
Ia melihat bagaimana ia sendiri hanya berdiri. Dadanya terasa aneh. Kenapa orang yang ia remehkan justru menunjukkan keberanian yang tidak semua manajernya punya? Namun ego masih terlalu besar. Keesokan harinya, tantangan baru ia berikan. Mulai hari ini, kamu juga bertanggung jawab membersihkan parkiran basement. Itu artinya beban bertambah. Tanpa tambahan waktu, tanpa tambahan tenaga. Anjas menunduk hormat. Baik, Bu. Hari itu tubuhnya benar-benar kelelahan. Saat semua orang pulang, ia masih mengepel lantai 9. Tangannya gemetar. Lututnya nyaris tak kuat berdiri. Namun wajahnya tetap tenang. Karena baginya, ini bukan soal lelah. Ini soal bertahan. Dan Andini yang diam-diam memperhatikan dari balik kaca ruangannya, mulai merasakan sesuatu yang tidak ia definisikan. Bukan iba, bukan sekadar kagum. Ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Tapi ia menolaknya. Dia tidak mungkin tersentuh oleh seseorang yang dulu ia anggap tidak berarti. Namun malam itu saat ia hampir turun tangga setelah rapat panjang, lantai yang baru dipel membuat kakinya tergelincir. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Detik itu terasa lambat. Jika jatuh, ia bisa cedera parah. Dan di belakangnya, hanya ada satu orang. Anjas. Ia menjatuhkan embernya, menangkap tubuh Andini sebelum terhempas ke bawah. Tangan mereka saling menggenggam kuat. Napas Andini tercekak. Wajah mereka begitu dekat. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak atasan dan bawahan. Hanya dua manusia. Dan dalam tatapan itu, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada api di ruang panel tadi. Sesuatu yang bisa menghancurkan ego. Atau membuka hati. Namun yang tidak Andini tahu, perubahan ini baru awal dari kejutan yang lebih besar. Karena Anjas menyimpan rahasia yang tak seorang pun di gedung itu sangka. Dan ketika rahasia itu terungkap, bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan, tapi hati. Sejak kejadian di tangga itu, semuanya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diri Andini. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan lagi laporan keuangan atau grafik saham, melainkan tangan yang menangkapnya. Tangan yang kasar. Tangan yang penuh luka kerja, tapi kuat. Dan yang lebih mengganggunya, tatapan itu. Tatapan Anjas saat menyelamatkannya. Tidak ada ambisi, tidak ada niat mencari perhatian, hanya refleks untuk menolong. Pagi itu Andini berdiri di depan kaca ruangannya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begitu keras padanya? Namun ego belum sepenuhnya runtuh. Di luar ruangan, Anjas tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada memanfaatkan momen. Ia tetap menyapa semua orang dengan sopan. Tetap bekerja dari lantai 1 sampai 10. Tetap menunduk hormat saat Andini lewat. Dan justru itu yang membuat hati Andini semakin gelisah. Karena ia mulai sadar, Anjas tidak pernah berubah. Yang berubah hanya dirinya. Bisikan yang mengusik. 3 minggu berlalu, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan mulai terang-terangan membela Anjas saat Andini mencoba mengkritiknya. Bu, tadi lantai itu sudah bersih. Mas Anjas bahkan lembur kemarin. Andini tidak terbiasa dibantah. Ia CEO. Selama ini tak ada yang berani melawan. Namun sekarang, orang-orang mulai berani berbicara. Dan anehnya, bukan karena membenci Andini, tapi karena menghormati Anjas. Rasa yang asing mulai merayap dalam dada Andini. Takut kehilangan kendali, takut kehilangan citra, dan takut kehilangan seseorang yang bahkan belum ia miliki. Rahasia yang tak sengaja terlihat. Suatu sore, listrik di lantai 8 sempat padam sebentar. Andini turun untuk mengecek situasi. Lorong sepi, lampu darurat menyala redup. Ia mendengar suara pelan dari ruang arsip yang pintunya sedikit terbuka. Suara Anjas, bukan sedang bekerja. Ia sedang berbicara dengan nada yang berbeda. Lembut. Tenang, Dek.
Kakak sudah dapat kerja tetap sekarang. Biaya sekolah aman. Andini terdiam di balik pintu. Suara anak kecil terdengar dari ponsel. Benar, Kak. Kita nggak akan pindah kontrakan lagi. Andini merasakan sesuatu mencengkram hatinya. Ia tak pernah tahu detail hidup Anjas. Baginya dulu, Anjas hanya kesalahan di jalan. Tapi kini, ia melihat sisi lain. Anjas menutup panggilan itu. Ia menghela napas panjang. Lalu dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan map tua. Andini melihat dari celah pintu, ijazah, dan sertifikat kompetisi teknologi tingkat nasional. Tangannya gemetar. Pemulung atau seseorang yang sengaja memilih diam. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, Anjas menyadari kehadirannya. Ia segera menyimpan kembali map itu dan berdiri. "Maaf, Bu, saya sedang memastikan adik saya sudah makan." Nada suaranya tetap hormat, tidak defensif. Justru Andini yang merasa bersalah. Ia tak menemukan kata-kata, hanya mengangguk dan pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andini menangis sendirian. Bukan karena tekanan bisnis, bukan karena persaingan perusahaan, tapi karena rasa malu. Ia, seorang CEO dengan segala fasilitas, justru kehilangan empati. Sedangkan orang yang ia rendahkan tetap punya hati yang luas. Perubahan yang terlambat. Hari berikutnya, Andini mencoba bersikap lebih baik. Ia tidak lagi mencari kesalahan. Ia bahkan memanggil Anjas ke ruangannya. Suasana canggung. "Anda lelah?" tanyanya pelan. Anjas tersenyum tipis. "Lelah itu biasa, Bu. Selama niatnya baik, tidak terasa berat." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Andini ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, namun egonya masih menahannya. Ia hanya berkata, "Kalau ada yang terlalu berat, sampaikan." Anjas mengangguk. Namun sebelum ia keluar ruangan, ia berkata pelan, "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Bu. Itu saja. Tidak ada harapan lebih. Tidak ada tuntutan." Justru itu yang membuat Andini merasa kecil. Badai yang datang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, rapat besar digelar. Direktur keuangan melaporkan adanya kejanggalan sistem internal perusahaan. Data rahasia bocor. Nilai saham turun tipis. Suasana ruang rapat panas. Tim IT menyebut ada akses dari jaringan internal yang tidak biasa. Dan nama yang muncul di daftar login terakhir adalah akun petugas kebersihan. Akun yang dipakai Anjas untuk masuk ruang server saat membantu merapikan kabel. Ruang rapat mendadak sunyi. Semua mata perlahan menoleh. Andini membeku. Hatinya berkata tidak mungkin. Namun bukti di layar tampak jelas. Salah satu manajer berbisik. "Memang dari awal aneh. OB tapi terlalu pintar." Kalimat itu seperti mengulang masa lalu. Penghakiman. Tanpa mendengar. Tanpa mencari kebenaran. Andini berdiri. Panggil Anjas. Beberapa menit kemudian, Anjas masuk dengan wajah tenang. Ia melihat suasana. Ia tahu ada yang tidak beres. "Anda dituduh mengakses sistem perusahaan secara ilegal," kata Direktur Keuangan tegas. Semua menunggu reaksinya. Inilah momen yang menentukan. Apakah ia akan marah, membela diri, atau bahkan menyerah? Anjas memandang layar di depan, lalu menatap Andini. Tatapan itu bukan marah, bukan kecewa, tapi seperti bertanya, "Apakah ibu akan percaya pada saya kali ini?" Dan di dalam hati Andini, perang besar sedang berjalan. Antara logika dan perasaan, antara jabatan dan kemanusiaan. Namun yang tidak seorang pun tahu, kejadian ini bukan kebetulan. Seseorang di ruangan itu memang sengaja menjebak. Dan jika Andini salah mengambil keputusan, ia bukan hanya kehilangan seorang karyawan. Ia akan kehilangan seseorang yang mulai ia pahami. Dan mungkin kehilangan kesempatan memperbaiki kesalahan terbesarnya. Anjas berdiri di tengah ruang rapat. Sunyi. Semua menunggu jawabannya. Dan tepat sebelum ia membuka mulut, pintu ruang rapat terbuka keras. Seorang staf IT masuk dengan wajah pucat. "Bu, ada sesuatu yang harus ibu lihat sekarang juga." Ketegangan memuncak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anjas benar-benar bersalah? Atau justru ada pengkhianatan yang lebih besar? Dan kali ini, bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan.
tapi masa depan seluruh perusahaan. Pintu ruang rapat terbuka keras. Seorang staf IT masuk dengan wajah pucat. "Bu, server utama diretas. Dana cadangan perusahaan berpindah ke rekening luar negeri." Ruang rapat seperti disambar petir. Direktur keuangan berdiri. "Siapa yang punya akses terakhir?" Staf IT menelan ludah. "Login terakhir dari akun petugas kebersihan." Semua mata langsung menatap Anjas. Tatapan yang dulu iba, sekarang berubah menjadi curiga. Bisikan mulai terdengar. Pantas saja, dari awal sudah aneh. Pemulung mana mungkin polos? Anjas berdiri diam di tengah ruangan. Tidak ada kursi untuknya. Tidak ada pembelaan. Direktur keuangan menepuk meja. "Kita laporkan ke polisi sekarang juga." Kata polisi membuat suasana makin panas. Andini membeku. Hatinya berteriak tidak mungkin, tapi layar di depan menunjukkan bukti teknis yang sulit dibantah. "Anjas," suara Andini akhirnya keluar namun terdengar lebih lemah dari biasanya. "Jelaskan." Sunyi. Anjas menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Orang-orang yang selama ini ia bantu, orang-orang yang memuji kebaikannya. Kini semuanya menjauh. Ia tersenyum kecil. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena ia sudah terbiasa dihakimi. "Sebelum saya menjawab," katanya pelan, "apakah ibu sudah memutuskan untuk percaya pada bukti di layar itu atau pada saya?" Kalimat itu menghantam Andini. Direktur keuangan memotong keras. "Ini bukan soal percaya, ini fakta." Anjas menarik nafas dalam. "Kalau saya mau mencuri, saya tidak akan memakai akun saya sendiri." Beberapa orang terdiam, tapi direktur keuangan tertawa sinis. "Licik juga ya." Andini menatap layar. Tangannya gemetar. Jika berita ini keluar, reputasi perusahaan hancur, saham jatuh, investor pergi, dan ia sebagai CEO akan disalahkan. Tekanan menghimpit dadanya. Akhirnya ia berkata dengan suara yang mencoba tegas, "Anjas, sampai ini jelas, kamu saya nonaktifkan dari pekerjaan." Kalimat itu seperti vonis. Beberapa staf menunduk. Ada yang ingin membela tapi takut. Anjas hanya mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada amarah. Tidak ada teriakan. Justru ketenangan itu membuat ruangan terasa lebih berat. Saat ia berbalik keluar, seseorang berkata cukup keras untuk didengar. "Dasar penipu berkedok santun." Langkah Anjas berhenti sejenak. Tapi ia tidak menoleh. Ia melanjutkan berjalan. Harga dirinya kembali diinjak. Dan kali ini di depan semua orang. Penghinaan yang lebih dalam. Di luar gedung, hujan turun lagi. Seperti malam pertama, Anjas berdiri di trotoar memandang gedung 10 lantai itu. Ia kehilangan pekerjaan. Tuduhan kriminal menempel di namanya. 2 adiknya masih harus sekolah. Namun yang paling menyakitkan bukan tuduhan itu, melainkan tatapan Andini saat memutuskan menonaktifkannya. Tatapan ragu, tatapan yang belum sepenuhnya percaya. Di dalam gedung, keadaan makin kacau. Media mulai mencium isu kebocoran dana. Direktur keuangan mendesak agar laporan polisi segera dibuat. Andini duduk sendirian di ruangannya. Pikirannya berputar. Ia membuka ulang rekaman CCTV beberapa minggu terakhir. Ia melihat Anjas bekerja tanpa henti. Ia melihat bagaimana ia menyelamatkan perusahaan dari kebakaran kecil. Ia melihat bagaimana ia berbicara lembut pada adik-adiknya. Dan kini, ia harus percaya bahwa orang yang sama mencuri. Hatinya menolak, tapi logikanya dipaksa menerima. Teleponnya berdering. Investor utama menekan. "Kalau kasus ini benar, Anda sebagai CEO harus bertanggung jawab." Tekanan makin brutal. Andini hampir menyerah. Namun tepat saat itu, pesan masuk dari staf IT yang tadi masuk ke ruang rapat. "Bu, ada log aktivitas yang aneh. Bisa ketemu sekarang?" Andini langsung turun ke ruang server. Staf IT menunjukkan detail teknis. Akun Anjas memang login,
Tapi aksesnya lewat remote dari perangkat lain. Perangkat siapa? Staf IT menampilkan alamat IP. Ruangan hening. Alamat itu berasal dari kantor Direktur Keuangan sendiri. Darah Andini seperti berhenti mengalir. Pastikan ini benar. Kami sudah cek 3 kali, Bu. Artinya, Anjas dijebak. Dan orang yang paling vokal menuduhnya, pelakunya. Andini merasa tubuhnya lemas. Ia bukan hanya hampir menghancurkan orang tak bersalah. Ia hampir menyerahkan orang yang menyelamatkan perusahaannya ke polisi. Ia memanggil Direktur Keuangan ke ruangannya. Suasana tegang. Ketika bukti ditunjukkan, wajah pria itu berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, namun data digital tidak bisa berbohong. Motifnya terungkap. Ia memindahkan dana sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Dan ketika hampir terenggus, ia butuh kambing hitam. Seorang OB dengan latar belakang pemulung, pilihan perfect. Pengkhianatan itu bukan hanya finansial, tapi moral. Dan Andini hampir ikut menjadi bagian dari kejahatan itu. Direktur Keuangan akhirnya diamankan secara internal untuk proses hukum. Namun satu hal belum selesai. Anjas. Andini berdiri di depan gedung. Hujan masih turun. Ia melihat Anjas masih berdiri di seberang jalan, seakan menunggu sesuatu. Mungkin menunggu kepastian. Mungkin menunggu nasib. Andini berjalan mendekat. Langkahnya kali ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang menyesal. Anjas, pemuda itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di mata Anjas, hanya kelelahan. "Kamu tidak bersalah," kata Andini pelan. Angin malam berhembus. Anjas tersenyum tipis. "Saya tahu." Jawaban itu membuat Andini tercekak. "Kamu tahu?" "Saya tahu karena saya tidak melakukannya." Kalimat sederhana, tapi menghancurkan ego Andini. Ia menunduk. "Iya, saya hampir menyerahkanmu ke polisi." Anjas diam. Beberapa detik terasa seperti jam. Akhirnya ia berkata, "Saya mengerti tekanan ibu." Bukan tuduhan, bukan menyalahkan. Justru pengertian, dan itu lebih menyakitkan bagi Andini. Karena orang yang ia sakiti masih mampu memahami posisinya. Hujan mulai reda. Lampu gedung menyala terang di belakang mereka. Namun jarak di antara mereka kini lebih besar dari sebelumnya. Karena luka yang diberikan tidak mudah sembuh. Andini tahu satu hal. Ia bisa membersihkan nama Anjas di perusahaan. Ia bisa menghukum pelaku. Tapi ia tidak bisa menghapus momen ketika ia memilih meragukannya. Dan mungkin itulah luka terdalam. Namun Anjas belum selesai berbicara. Ada satu hal lagi yang perlu ibu tahu. Andini mengangkat wajahnya. "Saya memang diterima di perusahaan lain minggu depan." Kalimat itu seperti pukulan terakhir. Artinya, ia bisa pergi kapan saja. Ia tidak butuh perusahaan ini. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia memilih bertahan selama ini bukan karena terpaksa, tapi karena komitmen. Dan Andini tahu, jika ia kehilangan Anjas sekarang, itu bukan karena tuduhan, tapi karena kesalahan hatinya sendiri. Hujan berhenti sepenuhnya. Langit Jakarta menyisakan sisa mendung. Dan di tengah trotoar itu, 2 manusia berdiri dengan jarak yang tak terlihat, namun terasa. Langit Jakarta masih menyisakan mendung tipis. Di depan gedung 10 lantai itu, Andini dan Anjas berdiri saling berhadapan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan, hanya keheningan yang penuh makna. "Aku sudah membersihkan namamu." Suara Andini akhirnya pecah. Direktur Keuangan sudah mengaku, semua bukti sudah jelas. Anjas mengangguk pelan. "Saya senang perusahaan ini tidak jadi hancur. Bukan tentang dirinya, bukan tentang harga dirinya yang diinjak-injak. Ia masih memikirkan perusahaan itu, dan itu justru membuat dada Andini terasa semakin sesak. "Aku minta maaf." Kalimat itu akhirnya keluar. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai atasan, tapi sebagai manusia. "Aku salah menilaimu sejak awal. Aku merendahkanmu.
Aku hampir menghancurkan hidupmu. Suara Andini bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan orang yang dulu ia hina. Anjas terdiam. Ia melihat wanita di depannya bukan lagi sosok sombong di malam hujan itu, tapi seseorang yang sedang belajar merendahkan ego. "Semua orang bisa salah, Bu," jawabnya tenang. Tapi tidak semua orang berani mengakui kesalahan. Kalimat itu seperti pelukan tak terlihat. Andini menatapnya dengan mata yang tidak lagi dingin. "Aku tidak ingin kamu pergi." Keheningan jatuh. Anjas tahu kalimat itu bukan hanya soal pekerjaan. Ada perasaan lain di sana. Perasaan yang tumbuh perlahan sejak hari di tangga itu. Namun ia tetap tenang. "Saya memang diterima di perusahaan lain," katanya pelan. "Dan saya akan pergi." Kalimat itu seperti menghantam Andini tanpa ampun. Ia sudah kehilangan kendali, kehilangan ego, kehilangan harga diri. Dan sekarang, ia harus kehilangan orang yang membuatnya berubah. Suaranya hampir putus. Anjas tersenyum tipis. "Karena saya ingin berdiri sejajar, bukan di bawah belas kasihan." Kalimat itu dalam, sangat dalam. "Saya bekerja di sini karena tanggung jawab, bukan untuk membalas hinaan, dan bukan untuk mencari simpati." Ia melanjutkan, "Saya menghormati ibu sebagai atasan, tapi saya harus menghormati diri saya sendiri lebih dulu." Air mata Andini jatuh lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa membeli keadaan dengan jabatan, tidak bisa memerintah keadaan dengan kekuasaan. Ia hanya bisa menerima keputusan. Namun tepat saat Anjas berbalik untuk pergi, ia berhenti. Ada satu hal lagi. Andini menatapnya dengan harapan terakhir. "Saya memang akan pergi minggu depan, tapi bukan sebagai karyawan biasa." Andini mengernyit. Anjas membuka tasnya. Ia mengeluarkan dokumen, proposal bisnis. "Saya dan beberapa rekan lama sedang membangun perusahaan teknologi kecil. Investor sudah masuk, dan kami tertarik bekerja sama dengan perusahaan ini." Andini terdiam. Karyawan yang mendengar percakapan itu ikut membeku. Anjas melanjutkan, "Saya tidak ingin kembali sebagai OB, dan bukan sebagai bawahan, tapi sebagai partner." Keheningan berubah menjadi kejutan. Plot yang tidak terduga. Orang yang dulu didorong dalam hujan. Orang yang dihina di depan semua orang. Kini berdiri dengan pilihan, bukan untuk membalas, tapi untuk membangun. Andini merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bangga, hormat, dan cinta yang tumbuh bukan karena kasihan, tapi karena kualitas. Ia menghapus air matanya. "Kalau begitu, mari kita bertemu sebagai rekan." Anjas tersenyum. Bukan senyum pemulung yang dihina, bukan senyum OB yang dipaksa lembur, tapi senyum seorang pria yang berhasil menjaga harga dirinya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Andini berubah. Budaya kerja diperbaiki, karyawan lebih dihargai. Tidak ada lagi hinaan berdasarkan status. Dan pada suatu pagi yang cerah, bukan hujan, Anjas masuk ke gedung itu. Bukan membawa ember, tapi membawa proposal kerjasama resmi. Andini menyambutnya di lobi. Tatapan mereka berbeda. Tidak ada jarak, tidak ada kesombongan. Hanya rasa saling menghormati. Dan dari sanalah semuanya benar-benar dimulai. Bukan kisah tentang CEO dan pemulung, tapi kisah tentang manusia yang belajar menghargai manusia lain. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang ia jalani. Kesombongan bisa menjatuhkan kita dalam sekejap, namun kerendahan hati bisa mengangkat kita lebih tinggi dari jabatan apapun. Harga diri bukan untuk diperjualbelikan, dan kebaikan yang tulus pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Semua nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Jika ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton di channel Jejak Kesedihan. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah inspiratif setiap hari, klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jangan lupa tekan like dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekarang tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana?
Buat kamu yang sudah subscribe, like, dan share, semoga segala urusanmu dimudahkan. Semoga hutang-hutangmu segera lunas. Semoga rezekimu dilancarkan dan datang dari arah yang tak tersangka-sangka. Semoga keluargamu selalu diberi kesehatan, dan semoga setiap langkahmu dipenuhi berkahan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, biarkan ia menjadi penguat langkahmu. Sampai jumpa di kisah jejak kesedihan berikutnya.